Shalom Sobat Samas keluarga damai yang terkasih. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari baru. Dan mengawali hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan satu firman-Mu. Tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian dari kami sekeluarga. Aku dan keluargaku, kami mau memuji Tuhan, karena Dia baik dan setia, kasih-Nya tak berkesudahan, bagai tiang awan dan tiang api yang menuntun di padang gurun. Demikianlah Tuhan menyertai aku dan keluargaku. Aku dan keluargaku, kami mau memuji Tuhan, karena Dia baik dan setia, kasih-Nya tak berkesudahan, bagai tiang awan dan tiang api yang menuntun di padang gurun. Demikianlah Tuhan menyertai aku dan keluargaku. Kita akan membaca satu firman Tuhan dari Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dari ayat firman Tuhan ini saya memberikan satu tema, tiang awan dan tiang api bagi keluargaku. Seperti lagu tadi berkata, bagai tiang awan dan tiang api yang menuntun di padang gurun. Tuhan menyatakan kesetiaannya di tengah-tengah bangsa Israel lewat tiang awan, supaya bangsa Israel tidak kepanasan ketika mereka berjalan di padang gurun. Tuhan selalu menaungi mereka. Dan tiang api yang menerangi jalan bangsa Israel, memberikan kehangatan bagi bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan yang sama juga, yang selalu setia menyertai kita semua. Terlebih dalam perjalanan keluarga kecil kami. Kami banyak diproses oleh Tuhan. Kami melewati suka duka. Kami menghadapi banyak masalah. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan masalah itu datang. Dan terkadang kami menghadapinya dengan kekuatan kami, dengan kesombongan kami, bahwa itu gampang. Tapi ternyata masalah itu sepertinya kok tambah berat. Dan itu membuat kami seperti bangsa Israel, kembali bersungut-sungut, tidak bersyukur, malah menyalahkan Tuhan.
padahal kami sendiri yang tidak mau melibatkan Tuhan. Dan itu membuat kami kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Tetapi sebaliknya juga, ketika kami menghadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan, maka kami merasakan sangat kuat dan bisa melihat masalah itu sebagai suatu batu loncatan buat keluarga kami untuk semakin dibentuk, semakin dibekali dengan hal-hal yang baru. Dan bisa melihat masalah itu bahwa Tuhan berkarya di dalam masalah itu, membuat kami untuk semakin lebih baik lagi. Contoh yang kami alami, ketika pekerjaan suami ada yang kurang beres, terus ada suami itu mulai marah-marah, terus saya juga ikut-ikutan, akhirnya itu terdampak kepada anak-anak dan terasa sangat sekali ada ketidaknyamanan di dalam diri kami dan tidak ada sukacita, tidak ada lagi kebahagiaan. Tetapi ketika ada masalah, entah itu di kerjaan atau di rumah, dan kami bersepakat untuk membawa dalam doa, kami bersama-sama saling mengingatkan dengan baik, itu sangat damai sekali. Sekalipun masalah itu belum beres-beres, tetapi terasa ringan sampai kami melewatinya dengan baik. Dan sama ketika anak-anak kami juga menghadapi masalah atau tantangan di sekolah atau dalam pergaulan mereka, ketika mereka datang ke rumah terus bercerita, kami sebagai orang tua mengarahkan mereka sesuai dengan cara kami, itu hasilnya tidak baik. Tetapi ketika kami mengarahkan kembali ke firman Tuhan, maka itu hasilnya itu menjadi pengalaman iman buat anak-anak kami. Dan anak-anak kami merasakan bahwa Tuhan ada buat mereka. Bapak Ibu, suatu hari Kelvin pulang ke rumah, terus dia bercerita bahwa dia akan mengikuti lomba menyanyi di sekolah. Namanya juga anak kecil. Dia berkata, aku juga ingin juara. Terus dia bilang, apakah saya bisa, Bun? Terus saya ingatkan, ya kalau Kelvin rajin berlatih di rumah dan Kelvin juga mendoakan, Tuhan pasti menolong Kelvin. Akhirnya dia setiap hari berlatih, dan juga ketika kami doa malam, dia minta didoakan. Dan mau tidur pun dia semangat mendoakan supaya menang katanya. Itu doa itu yang sangat simpel sekali. Dia itu hanya minta supaya juara. Nah, setelah selesai lomba di sekolah, saya di WA dari missnya, katanya dia juara 2. Dan saya kasih tahu Kelvin. Dia langsung lompat-lompat Bapak Ibu. Dia teriak-teriak, terima kasih Tuhan Yesusku yang baik, yang luar biasa. Saya melihat itu nangis terharu, menyaksikan seorang anak kecil bisa mengecap kebaikan Tuhan. Dan itu adalah pengalaman iman buat anak kami. Jadi dari situ dia sama kakaknya terus berdoa, apapun yang mereka mau hadapi, mereka belajar untuk membawa dalam doa. Tuhan itu setia, Dia selalu hadir, dan Dia yang akan menuntun kita semua, menuntun keluarga kita, terlebih keluarga kami. Jadi mari kita terus mengandalkan Dia, dan kita akan terus tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau setia buat kami. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi menyertai kehidupan kami, sehingga kami mampu melewatinya dengan baik. Engkau tetap setia ketika kami menghadapi masalah-masalah. Terima kasih karena Engkau ada buat kami dan membuat kami menjadi kuat, membuat kami menjadi tenang dan merasakan damai sejahtera. Biarlah Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dan terus semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.